Ada cerita yang menarik, ada kata bijak yang baik. Jadi, kadang ada orang yang mengatakan bahwa dia takut ketinggian. Padahal, dia bukan takut terhadap ketinggian, tetapi yang dia takutkan adalah dia takut untuk jatuh. Jadi bukan karena ketinggiannya, tetapi takut untuk jatuh. Begitu pula ada orang yang bilang saya takut gelap. Sebenarnya bukan dia takut gelap, tetapi dia takut terhadap apa yang dia bayangkan yang ada di dalam kegelapan itu. Jadi dia misalnya membayangkan di kegelapan itu ada seekor serigala yang tidak terlihat, atau ada orang yang berniat jahat terhadap dia di kegelapan itu, maka dia takut terhadap kegelapan. Tetapi sebenarnya yang dia takutkan bukan kegelapannya, tetapi apa yang dia bayangkan yang ada di dalamnya. Ada pula juga orang yang takut untuk jatuh cinta. Jadi saya tidak mau jatuh cinta, saya tidak mau berhubungan dengan lawan jenis, misalnya seperti itu. Dia takut untuk jatuh cinta. Sebenarnya dia tidak takut untuk jatuh cinta. Bukan jatuh cintanya yang dia takuti, tetapi yang dia takutkan adalah perasaan pada saat dia patah hati. Mungkin dia seringkali dikecewakan, sehingga dia pernah merasa sakit hati yang mendalam, sehingga itu menjadi trauma. Dia menjadi takut untuk jatuh cinta. Nah, itulah yang sebenarnya terjadi pada kehidupan kita. Kadangkala kita merasa takut terhadap sesuatu, padahal bukan itu yang menjadi ketakutan kita, tetapi sebenarnya adalah dampak dari apa yang akan kita kerjakan. Nah, seringkali kita mau melakukan sesuatu yang baru, atau kita ingin melakukan pekerjaan, atau kita membuat pekerjaan yang baru, atau kita mau memulai bisnis yang baru. Nah, yang kita takutkan bukan kitanya takut nanti bisnisnya nggak jalan nih, atau nanti akan ada kesulitan yang datang, nanti saya mengerjakannya akan sulit, nanti ada begini, begitu. Banyak sekali alasan, tetapi sebenarnya bukan itu. Yang menjadi ketakutan terbesar adalah pada saat nanti bisnis itu sudah mulai berjalan dan kemudian jatuh gagal dan menjadi sia-sia apa yang dikerjakan. Itulah ketakutan terbesar orang-orang yang berusaha memulai yang baru. Nah, itu takut terhadap apa yang sebenarnya belum tentu terjadi, dan itu mungkin saja tidak terjadi. Andai kata pun itu terjadi, tidak ada yang salah dengan kegagalan. Setiap apa yang kita lakukan dan gagal itu menjadi pelajaran untuk kita. Nah, tidak hanya di dunia pekerjaan, banyak hal, misalnya di dunia pendidikan juga begitu. Banyak kali para murid itu, apalagi yang mungkin sekarang di tingkat SMP SMA itu sudah mulai ya, kalau sudah diajarkan sama gurunya atau dosennya nih, kalau di perkuliahan, setelah di akhir perkuliahan atau setelah di akhir dari pelajaran ditanyakan, ada pertanyaan, pasti diam seribu bahasa. Semuanya bukannya tidak, mungkin dia paham gitu, mungkin saja dia tidak paham, atau dia sulit membuat pertanyaan, tidak juga. Yang mereka takutkan, mereka tidak bertanya karena mereka takut kalau dia bertanya, takut pertanyaannya itu dianggap suatu sepele yang mungkin dia dianggap bodoh gitu. Jadi ketakutan dari dampak apa yang akan terjadi kemudian, itulah yang paling sering kita takutkan ya, kita pikirkan bahwa kita takutkan. Padahal hal itu belum tentu terjadi dan mungkin saja tidak terjadi. Jadi apa yang bisa kita lakukan saat ini, step pertama yang kita lakukan, langkah pertama yang kita lakukan, itulah yang terpenting.
Karena apa yang kita pikirkan, kekhawatiran yang kita pikirkan, kalau kita terlalu banyak berpikir dan kita tidak berbuat, maka buah dari pemikiran kita itu akan muncul pemikiran-pemikiran yang baru. Di pemikiran yang baru itu mungkin saja akan timbul suatu masalah yang kita pikirkan kembali. Sehingga apa yang terjadi adalah pemikiran saja, tidak pernah terbentuk dalam suatu hal yang nyata dalam pekerjaan atau tindakan kita. Sehingga begitu Anda memiliki pemikiran yang baik, lakukanlah sesegera mungkin. Langkah pertama menjadi yang terpenting. Berikutnya Anda berpikir kembali. Lakukanlah langkah kedua. Berpikir kembali, lakukanlah langkah ketiga, dan seterusnya. Sehingga apa yang Anda pikirkan, Anda kerjakan, dan itu selalu berjalan beriringan. Dan semoga apa yang sudah Anda pahami betul, yang Anda putuskan bahwa ini akan menjadi suatu hal yang baru dan berhasil, itu bisa membawa Anda ke apa yang sudah Anda pikirkan sebelumnya. Sehingga yang terpenting adalah apa yang Anda lakukan, bukan pemikiran Anda yang dampak negatif terhadap apa yang akan Anda lakukan. Bukan itu. Tapi Anda harus melakukan apa yang sudah Anda pikirkan, dan itu menjadi sesuatu yang baik. Semoga hal ini bisa bermanfaat ya.